Halo semuanya, jadi di sini sekarang saya akan membahas materi 2.5.1 yaitu The Dining Philosopher's Problems. Ada analogi diceritakan di sebuah restoran. Ada 5 orang yang sedang dinner. Mereka makan malam bersama-sama di satu meja yang sama. Nah, di meja makan tersebut disediakan 5 buah piring makanan dan 5 buah garpu. Makanan di sini adalah spaghetti. Nah, karena spaghetti licin, maka mereka harus menggunakan 2 garpu untuk dapat makan spaghetti tersebut. Tidak cukup dengan 1 garpu saja. Nah, itu adalah sedikit gambaran mengenai dining philosopher problems. Nah, ada masalah yang muncul. Pertama, masalah deadlock. Ini adalah codingan yang dapat menimbulkan masalah deadlock. Deadlock muncul jika semua orang mengambil garpu di saat yang bersamaan. Jadi semua orang ngambil garpu bersamaan untuk tangan kiri. Nah, itu bisa dilihat di kode yang take fork ini. Di kode ini akan ngambil take left fork, mengambil garpu untuk tangan kiri. Kemudian yang selanjutnya mengambil garpu untuk tangan kanan, tetapi garpunya nggak ada untuk tangan kanan. Nah, karena garpunya nggak ada, setiap orang jadi nunggu sampai garpu untuk yang tangan kanannya ada. Nah, inilah yang artinya mereka menemukan deadlock, karena mereka akan nunggu terus sampai selama-lamanya, karena garpu yang di tangan kirinya nggak ada yang dibalikin. Nah, untuk deadlock ini ada solusinya. Pertama, solusinya dikasih kondisi, pasti cek di sini, diambil yang ke kanan ini. Kalau misalnya pas dicek yang kanannya nggak ada, mereka nggak akan nunggu, tapi yang garpu yang di tangan kirinya bakal dibalikin lagi. Jadi misalnya ini udah ngambil tangan kiri, yang tangan kanan mau ngambil garpu, nggak ada, berarti nanti tangan kiri dibalikin lagi ke meja garpu yang kiri. Nah, tapi di sini muncul lagi masalah starvation, kelaparan ya. Munculnya itu dari codingan yang tadi, sama jika mereka ngambilnya juga secara bersamaan. Ketika mereka udah ngambil secara bersamaan kan, berarti tangan kiri kan dapat semua satu. Nah, ternyata pas dicek tangan kanan nggak ada garpu untuk tangan kanan. Jadi mereka balikin lagi tangan kirinya. Terus mereka ambil lagi, semuanya berbarengan kan. Ternyata cek lagi tangan kanan nggak ada. Mereka balikin lagi tangan kirinya. Terus aja gitu, ambil lagi, cek tangan kanan nggak ada, balikin. Terus ambil lagi, cek tangan kanan nggak ada, balikin. Dari kondisi ini disebut kelaparan, karena nggak ada progresnya. Mereka berputar-putar di sini terus. Nah, kelaparan juga bisa terjadi seperti ini. Kita mulai anggap ini dari sini, si orang di sini dia ngambil, ini anggapnya secara bergilir ya. Dia ngambil pertama dari tangan kiri kan, terus cek ke tangan kanan, oh ada ternyata. Berarti si orang yang pertama ini
makan sekarang dia. Terus lanjut ke orang kedua. Dia tadi ada yang di kirinya kan, ambil. Terus cek yang kanannya. Oh, yang kanannya nggak ada ternyata. Garpunya lagi dipakai. Berarti dia bakal ngebalikin garpunya lagi karena nggak cukup garpunya. Terus lanjut ke yang kesini, orang ketiga. Dia ambil garpu tangan kiri. Terus ada kan, berarti lanjut cari cek garpu tangan kanan. Oh ada, berarti lengkap. Nah berarti orang ketiga ini bisa makan. Terus yang orang keempat cek garpu kirinya. Oh ada, ambil. Terus sekarang cek garpu kanan. Oh nggak ada, karena lagi dipakai sama orang ketiga. Berarti dia bakal ngebalikin lagi garpunya. Terus orang kelima cek garpu kiri. Oh, nggak ada, berarti nggak bisa kan. Nah berarti udah. Nah sekarang anggapnya udah kayak gini, balik lagi ke anggapnya yang 1 sama 3. 1 sama 3 beres makannya, selesai. Nah sekarang mulai lagi dari 1 kan. 1 tadi makan bisa kan, terus 2 nggak dapet kan, terus 3 dapet makan, 4 nggak dapet, 5 nggak dapet. Nah berarti siklusnya bakal kayak gitu terus lah anggapannya, kurang lebih. Berarti yang 2, 4 sama 5 bakal kelaparan karena nggak kebagian makan terus menerus. Nah itu contoh lainnya. Kemudian ada solusinya adalah menggunakan mutex dan semafor. Nah ini adalah codingannya panjang. Sini lihat dulu dari deklarasinya. Ini N, ada 5 philosophers ya orangnya maksudnya. Terus left, ini rumusnya. Right, ini rumusnya. Ini ada semacam enum gitu. Thinking no, hungry 1, eating 2. Terus ya inilah. Ini ada array state untuk masing-masing. Dia lagi ngapain si orang tuh, misalnya orang indeks 0 lagi thinking misalnya, orang indeks 2 lagi hungry, orang indeks 3 lagi eating, dan lain-lain. Kemudian ini ada mutex untuk atomik ya. Kemudian ada semafor array S untuk semafor. Kita lihat ini anggapannya, ini kan codingnya ya, ada 4 void. Nah kita mulai coba dari P3. Anggapannya P3 yang mulai duluan. Masuk ke sini, void philosopher integer. P3 tuh indeks kedua kan, 2. Well true, masuk lagi ting ya. Nah sekarang ambil garpu i nya tadi kan 2. Terus ambil kesini dia, terus ke bawah mutexnya diturunin supaya nggak ada yang ambil supaya nggak ada yang nyerobot. Terus di sini state i, terus state 2 kan tadi, state index 2 0 1 2. Ini yang ini state array state yang pertama, ini array S semafor yang kedua. Ini state index 2 itu yang P3 diubah jadi hungry. Terus masuk ke bagian line test, ke void testnya, terus ke if state index 2 ini kan
sama 900 ya. Terus dan state yang left berarti yang P2 tidak sama dengan eating, betul. Dan state right yang P4 tidak sama dengan eating, betul. Berarti dia masuk ke if-nya. Berarti state yang kedua tadi, indeks kedua diubah jadi eating. Terus semafornya yang tadinya 0 diubah jadi 1. Nah, terus kita udah gini keluar dari tes yang ini kan ke bawah. Teksnya di up, dibuka ya. Kemudian si yang ini nih, si semafor 1 ini di down ke 0. Karena dia bisa di down dari 1 dikurang 1 jadi 0, berarti P3 bakal lanjut. Berarti setelah dari void ini dia ke it, makan, P3 makan. Nah, di sini anggapannya P4 masuk nih. P4 masuk ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, di sini P4 mau ngambil garpu. Kita lihat ke void ambil garpu. P4 indeksnya yang tadi di sini indeks 3 berarti ya. Ini buka muteksnya buat masuk. Terus dikunci, terus state indeks ketiga yang P4 diubah jadi hungry, lapar ya, mau makan. Sekarang tes. Di tes ini dia dicek apakah si state indeks ketiga kan dia tadi ya di sini lagi hungry. Ya benar, si indeks ketiga ini lagi hungry. 0, 1, 2, 3. Dan apakah state left-nya tidak sama dengan eating? Oh, ternyata P3 sebelah kirinya lagi makan. Berarti if-nya nggak masuk kan, jadi false semua. False karena ini pakai dan false. Berarti keluar, teksnya di up. Terus pas di sini karena dia 0, kan tadi di sini nggak dinaikin ya, si semafor P4 ini. Berarti pas lagi di down semafornya kan nggak bisa jadi minus semafor teh. Jadinya dia di blok di sini prosesnya. Nah, terus anggapnya proses 3 lanjut nih. Setelah makan beres, dia mau naruh garpunya ke sini, ke void naruh garpu indeks 2. Terus ini mutex down dulu. Terus state kedua yang si P3 ini tadinya udah makan, udah beres kan, diubah lagi ke thinking ya, idle lah, nggak ngapa-ngapain. Terus ke sini dia tes lagi sebelah kirinya, sebelah kiri P3 kan P2 sini. Nah, jika state yang sebelah kirinya kan tadi sebelah kirinya itu P2, jika state P2 sama-sama dengan hungry, oh ternyata enggak, berarti nggak masuk if-nya kan, berarti langsung keluar. Berarti yang left nggak lagi hungry. Sekarang berarti garpu kan left nggak lagi hungry, garpunya nggak dikirim ke left. Berarti sekarang dicek yang right, tes right, masuk ke void. Dan apakah state yang rightnya yang P4 lagi hungry? Oh ternyata P4 lagi hungry. Dan state left tidak sama dengan eating, berarti P2 kan. Oh P2 nggak lagi eating. Dan state right-nya P4 juga nggak lagi eating. Ternyata benar, sebelah kirinya P3 dan P4 nggak lagi eating.
berarti dia masuk ke if-nya. State I-nya itu yang right di sini, berarti P4. State P4 diubah jadi eating. Tadinya kan hungry, sekarang state P4 berubah jadi eating, siap untuk makan P4. Terus di up si P4 ini, semafornya di up. Nah, udah keluar dari sini, muteksnya dinaikin ke sini kan, keluar si P3, beres prosesnya. Terus P4 di sini kan si P4 tadi di sini tadinya, terus mahfurnya udah dinaikin di sini. Nah sekarang dicek lagi di sini di down, oh ternyata bisa di down si semafurnya jadi 0. Berarti karena bisa di down, jadi dia nggak diblok lagi si P4. Karena udah nggak diblok, berarti bisa lanjut. Dari sini P4-nya kan beres, void yang ini ke sini makan, P4 makan. Terus dia naruh garpu, udah beres makan. Ke sini muteksnya diturunin buat masuk. Terus state-nya tadinya udah lagi makan, udah beres makan, diubah ke thinking. Terus tes lagi apakah left-nya lagi hungry. Oh enggak, P3 nggak lagi hungry, udah keluar. Terus lihat kanannya, apakah kanannya P5 lagi hungry. Oh enggak, berarti nggak usah, skip. Muteksnya dinaikin, keluar. Terus sampai sini beres. Nah itu sedikit tracing codingnya inilah. Sekian presentasinya, semoga teman-teman paham.